Saudara sekalian, sudah tertera tema hari ini tentang Maria. Saudara bicara tentang Maria. Di dalam Alkitab, nama Maria terdapat 6 orang. Tetapi yang akan kita bicarakan hari ini tentu adalah Maria, Ibu Yesus. Saudara, di antara 6 Maria, hanyalah Ibu Yesus ini yang paling dihormati dan paling dihargai oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ya, di dalam dunia sastra ya, atau di dalam dunia musik, kesenian dan lain sebagainya, selalu mereka itu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Semua karena sosok Maria, Ibu Yesus ini. Bahkan di dalam Katolik ya, di dalam gereja Katolik, mereka sebut Bunda Maria adalah Bunda Maria yang kudus. Sekalipun kita orang-orang Kristen Protestan, kami tidak mendewa-dewakan dia. Tetapi satu hal yang boleh kita akui, bahwa memang Maria, Ibu Yesus ini adalah seorang yang patut kita teladani. Dan dia memberikan banyak contoh-contoh di dalam kehidupan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan boleh berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau bicara tentang teladan dari Maria Ibu Yesus terlalu banyak. Bicara tentang imannya, bicara tentang ketaatannya, bicara tentang pengorbanannya, bicara tentang yang lain-lain saudara. Banyak, tapi hari ini saya akan fokus hanya membicarakan tentang iman Maria Ibu Yesus. Karena saya pilih iman Maria Ibu Yesus, karena apa saudara? Karena iman itu sendiri adalah dasar dia taat. Iman ini adalah dasar dia berani membayar harga berkorban untuk Tuhan. Tanpa iman yang kuat saudara, gak bisa taat, kita juga gak berani membayar harga. Nah saudara sekalian, mari kita hari ini belajar iman Maria. Kita terlebih dahulu membaca dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Sudah bisa dilihat di sini? Oke. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud
bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Nah, saudara sekalian, dari salam malaikat, respon yang Maria tunjukkan kepada kita melalui bagian nas Alkitab itu adalah imannya. Iman Maria yang begitu murni, iman Maria yang begitu besar. Nah, saudara, di dalam Shalom ini kita melihat iman yang bagaimana. Iman ini betul-betul pada awalnya langsung sudah membuktikan bahwa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan penyelesaian masalah-masalah yang akan terjadi. Saudara, mari kita baca lagi dari satu bagian Alkitab, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 24. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara sekalian, bagian ini mencatat, yaitu bagaimana setelah
Maria ibu Yesus itu didatangi dan disalami dan diberitahu bahwa dia akan mengandung. Lalu begitu dia terima dengan perintah ini, lalu Tuhan langsung segera menyelesaikan apa-apa yang akan terjadi. Maria pasti juga pikir, aku atau saya belum bersuami, bagaimanakah saya bisa mengandung? Itu pikirannya dia, walaupun itu di dalam hatinya saudara ya. Dan macam-macam, apa yang akan terjadi kalau menurut adat istiadat waktu itu sangat bahaya. Tidak boleh terjadi dan tidak baik. Tetapi saudara, dari bacaan Alkitab yang baru kita baca ini tadi, segera Tuhan menyelesaikan masalah itu. Malaikat diutus lagi kepada Yusuf dan berkata kepada dia, jangan takut, tetap ambillah istrimu Maria. Karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Nah tentunya Yusuf juga orang yang beriman. Tadinya dia ingin dengan diam-diam untuk tidak mempermalukan, memutuskan hubungan itu. Tetapi Tuhan telah memberitahu dia bahwa bukan Maria yang salah, tetapi Maria Tuhan mau pakai. Nah saudara, selain itu saudara, kita lihat lagi apa yang diselesaikan dan apa yang langsung terjadi. Kalau tadi Maria berkata, lihat sanakmu Elisabeth yang disebut mandul itu. Sampai masa tua belum punya anak. Tetapi sekarang ini dia sudah mengandung seorang anak laki-laki yang memasuki bulan ke-6. Nah saudara, setelah malaikat pergi, Maria ini juga langsung pergi mengunjungi Elisabeth. Mengunjungi Elisabeth saudara ya. Nah mari kita membaca dari Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45 tentang Maria dan Elisabeth. Ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Yehuda itu di selatan saudara. Ya, kalau tadi Maria itu di utara. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabeth istrinya. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, dari kunjungan Maria bertemu dengan Elisabeth, dari kata-kata Elisabeth ya yang dipenuhi Roh Kudus, disitulah menekankan, disitulah membuktikan bahwa Maria ini adalah seorang yang betul-betul beriman. Berbahagialah engkau yang percaya. Berbahagialah engkau yang beriman. Di sini Maria juga sekali lagi diteguhkan bahwa kandungan ini adalah dari Tuhan. Nah saudara, kalau kita bicara sampai di sini, kira-kira Maria pada waktu itu umur berapa? Kalau menurut adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu,
anak perempuan umur 12 tahun itu sudah boleh menikah. Tapi kalau menurut para ahli Alkitab, mereka memperkirakan kira-kira Maria pada waktu itu umur 14 sampai 15 tahun. Seperti anak remaja hari ini. Bayangkan saudara, dalam keadaan yang sangat muda. Apalagi dia adalah seorang anak kampung ya, anak desa. Di situ dikatakan kota. Sebetulnya kalau menurut arkeologi abad pertama, ini Nazaret yang di Galilea di utara itu tidak layak, tidak bisa disebut kota. Karena itu adalah satu desa yang sangat kecil, sampai kecil itu tidak banyak dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Dan Maria hidup di dalam keadaan seperti itu. Keluarganya sederhana sekali. Kalau kita baca dari Alkitab hanya disebut nama ayahnya tetapi ibunya tidak disebut ya. Nah saudara, tidak disebut parasnya bagaimana, sifatnya bagaimana, ada beberapa saudara sama sekali tidak. Nah saudara, usia yang begitu muda, dia mendapatkan panggilan atau undangan. Undangan dari Bapa di surga, Allah. Bagaimana untuk mengambil bagian di dalam rencana Allah yang kekal dalam menyelamatkan umat manusia. Saudara, Maria di dalam hal ini menyatakan imannya. Aku ini hanyalah seorang hamba. Biarlah apa yang kau katakan itu terlaksana. Maksudnya dia rela untuk menerimanya. Nah saudara sekalian, iman anak remaja seperti Maria itu, sekalipun umurnya begitu muda, sekalipun tidak ada pengalaman apa-apa ya, tinggalnya jauh dari Yerusalem, tetapi imannya melebihi orang-orang dewasa, bahkan melebihi pucuk pimpinan ya, pimpinan agama pada waktu itu. Maria tidak pernah memikirkan bahwa nanti setelah dia hamil tua, dia harus menjalani atau menuju ke Bethlehem yang jaraknya dari tempat tinggal Nazaret itu di atas 100 kilo lebih. Kalau menurut mereka ada yang bilang 130 kilometer, ada yang bilang 150 meteran. Ini yang ditempuh paling cepat 1 minggu saudara, apalagi di dalam kondisi hamil tua. Dia tidak pernah memikirkan hal itu, bahkan oleh karena apa saudara, pemerintah ada perintah dari Herodes bahwa masing-masing semua orang harus mendaftarkan diri di kota asalnya. Nah saudara sekalian, sampai di Bethlehem. Di situ karena banyak orang juga mendaftarkan diri di sana, tempat penginapan sudah tidak ada. Maria tidak pernah memikirkan bahwa nantinya dia akan lahir hanya di sebuah kandang binatang. Dia tidak pernah memikirkan. Bahkan yang mendampingi dia hanya seorang muda, suaminya Yusuf, yang sama sekali juga tidak punya pengalaman bagaimana mendampingi istri yang melahirkan. Nah saudara sekalian, bahkan Yesus yang baru beberapa bulan datanglah juga dalam mimpi kepada Yusuf. Cepat Yusuf, bawa anak ini dan ibunya, larikan mereka ke Mesir. Karena Herodes akan mencari anak ini dan akan membunuhnya. Malam-malam bergegas pergi sana. Saudara bisa bayangkan dari satu tempat pindah ke satu tempat, mesti menyesuaikan keadaan. Apalagi bayi, bawa bayi yang kecil. Dia belum kenal dengan tetangga, belum kenal dengan situasi keadaan. Pindah ke tempat jauh.
Bahkan saudara sampai ke Mesir, ya itu juga menempuh jarak yang 150 sampai 160 kilometer. Kita bisa bayangkan saudara, remaja Ibu Maria ini mengalami itu. Dia tidak pernah tahu, mungkin dia bisa bayangkan sedikit, tetapi banyak yang dia tidak pernah membayangkan itu. Ternyata dia harus menghadapinya. Nah, saudara sekalian, bukan saja demikian saudara, kalau kita lihat lagi ya, Maria kalau menurut Alkitab ya, setelah Tuhan Yesus umur 12, Yusuf dan Maria membawa dia ke Bait Allah di Yerusalem untuk dinobatkan sebagai anak Taurat. Setelah pulang dari sana dan sampai Tuhan Yesus keluar memberitakan kerajaan Allah di usia 30 tahun, sama sekali tidak lagi menyebut Yusuf. Jadi banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa Yusuf sudah meninggal dunia. Kita bayangkan saudara, kalau misalkan Maria mengandung Yesus umur 15 umpama, ya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Saya tidak tahu umur berapa Yusuf sudah ada. Jadi boleh dikatakan Maria menjadi seorang janda itu mungkin di 20-an sampai 30-an. Mudah sekali. Dan waktu itu kalau kita baca Alkitab, bukan saja dia harus bertanggung jawab membesarkan Tuhan Yesus, anak Allah yang dititipkan kepada dia. Selain itu, setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf, mereka sebagai suami istri masih melahirkan beberapa anak yang sempat tercantum. Ada yang namanya Yakub, ada yang namanya Yosi, ada yang namanya Simon, ada yang namanya Yuda, dan juga beberapa anak wanita. Saudara, usia yang begitu muda, sebagai seorang janda di zaman itu, status masyarakatnya sangat lemah. Dan bagaimana bisa membiayai, membesarkan, mencukupi kebutuhan beberapa anak itu, lebih dari 6 mungkin ya. Saudara, kita bisa bayangkan, kalau tidak beriman kepada Tuhan, percaya bahwa perkataan Tuhan tidak ada satu yang mustahil, dia tidak mungkin bisa lewati masa-masa seperti itu. Bagi Maria, pikulan hidup yang begitu berat. Ya, begitu menderita, ditambah lagi saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, sebelum Tuhan Yesus betul-betul tersohor melayani Tuhan di mana-mana, saudara-saudaranya ini tidak percaya kepada saudaranya ini. Selalu mencurigai, selalu tidak percaya bahwa dia ini anak Allah. Sekalipun saya yakin bahwa Maria dan Yusuf itu juga mengatakan, ini loh kakakmu, gini ya. Tetapi ya bagi anak-anak sebagai manusia enggak masuk akal ya, enggak masuk akal. Ini anak enggak masuk akal gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada awalnya. Saudara-saudaranya sendiri juga tidak menghargai, juga tidak terlalu mengaguminya. Sampai akhirnya Yakobus, saudara Yesus ini, dia dipakai Tuhan. Nah saudara sekalian, menghadapi situasi keadaan seperti itu, sebagai seorang ibu, bagaimana ya antar saudara kok enggak akur. Bukan enggak akur sampai bagaimana, tetapi satu sama yang lain itu enggak bisa memberikan kepercayaan yang benar. Pasti dia menderita saudara. Saudara, iman Maria kalau tidak kuat, ya, kalau tidak kuat, dia tidak mungkin bisa hadapi pelbagai macam kesulitan itu. Kita tahu sekalipun Maria di dalam sepanjang hidupnya mengalami pelbagai macam liku-liku kesulitan.
Tetapi di dalam Alkitab tidak pernah kita melihat bahwa Maria menggerutu, mengomel. Tetapi yang dicatat dalam Alkitab, ia selalu menyimpan segala sesuatu yang terjadi yang dia belum mengerti. Tidak mengerti, tetapi diam-diam dia percaya. Tidak mengerti, tetapi dia terus berpikir siang dan malam. Apa maksud Tuhan terhadap dia ini? Saudara, dia terus berpikir, bahkan dia memikul, dia menanggung apa yang dia sudah tahu dan apa yang belum tahu. Hal-hal semuanya ini. Saudara, karena iman Maria ini yang begitu kuat saudara, sehingga menopang dia sampai akhir hayatnya. Saudara, kita melihat ya saudara, gak gampang saudara, di Alkitab tidak mencatat Maria ibu Yesus itu berusia berapa sampai dipanggil Tuhan. Tidak dicatat. Tapi yang jelas saudara, sepanjang hidupnya dia bisa melewati segala macam penderitaan, segala macam kepahitan, segala macam fitnaan, segala macam salah paham, segala macam hal-hal yang berat. Bahkan sampai dia menghadapi anaknya yang dia lahirkan, Yesus mati di atas kayu salib, tetapi dia sendiri tak berdaya untuk membantunya. Pedih saudara, itulah sebabnya saudara, tatkala waktu itu Maria teringat kembali. 33 tahun yang lalu, tatkala bayi Yesus dipersembahkan, ya, dipersembahkan kepada Tuhan, dibawa ke bait Allah, bertemu dengan Simeon orang tua itu. Diberkati, Simeon melihat ini adalah juru selamat, dia sendiri berkata, Tuhan, sekarang pun aku rela dipanggil pulang. Maksudnya meninggal, karena mataku telah menyaksikan juru selamat ini. Dia mengatakan apa saudara? Mari kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 34. Di dalam berkat-berkat yang dikatakan dia ya, 34 dan 35. Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi sesuatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati bangsa banyak orang. Waktu itu Simeon mengatakan pada Maria, ya nanti ya suatu hari suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sakit saudara, dia gak tahu apa itu. Tetapi saat dia melihat Tuhan Yesus disalib tanpa salah, disalib dia melihat dengan mata kepala sendiri. Seorang ibu apakah tahan melihat? Ini yang dialami oleh Maria. Dia bisa tahan saudara, dia ikuti sampai dikubur. Sampai kebangkitan Tuhan Yesus, dia masih tabah saudara. Usianya pada waktu itu paling cuma 40-an saudara. Tabah dia ikut ke kubur. Masih menyaksikan Yesus yang bangkit. Dia tidak rengek-rengek, nangis, Tuhan kenapa kok sampai begini. Kalau memang Tuhan mau pakai dia, iyalah kenapa kok saya sampai seperti ini. Tidak saudara, diam, dia terus diam. Maria ibu Yesus di dalam Alkitab boleh dikatakan kata-katanya itu paling sedikit dicatat di dalam Alkitab. Dia tidak banyak bicara saudara. Tidak banyak bicara, cuma menyimpan apa yang dia tahu,
apa yang kejadian. Enggak banyak tanya, hanya dia imani terus. Saudara sekalian, sampai di sini saudara, kita melihat ya, perjalanan iman daripada Maria ini membuktikan satu kenyataan. Bahwa seorang yang sangat sederhana, seorang yang masih muda, seorang yang berlatar belakang sangat-sangat sederhana, tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa dengan imannya menggenapi apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi pada dirinya. Siapa Maria? Kita seringkali mengatakan, jangan pakai saya enggak sekolah, saya enggak bisa, saya enggak punya kedudukan, saya enggak punya uang, saya enggak gini, enggak ada. Tapi saudara, Maria masih muda, tetapi membuktikan dengan iman, dengan percaya secara penuh, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil dan Tuhan tidak pernah salah. Ini yang dia imani, sehingga kita lihat dalam perjalanan iman sepanjang hidupnya, dia bisa mengalami semua. Ini membuktikan hari ini kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh meneladani dia. Kalau Maria bisa, kita pun bisa. Kalau Maria tidak hanya sebagai seorang yang sangat biasa, orang-orang umum, latar belakangnya ya biasa sekali, bukan orang yang mengecap pendidikan tinggi. Tetapi dia mau. Dia percaya. Begitu Paulus saudara. Tetapi akhirnya saudara, dia bisa menggenapi rencana Allah yang luar biasa dan tidak masuk akal saudara. Sampai mendatangkan, melalui dia mendatangkan juru selamat bagi umat manusia. Melalui dia umat manusia bisa menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, kita juga diharapkan Allah kita seperti itu. Kita hidup, kita sudah menikmati keselamatannya, bukankah kita juga bisa menyampaikan kepada orang lain? Oleh karena iman Maria, dia bisa mendatangkan juru selamat datang ke dalam dunia. Ya tentu Allah yang mempunyai kehendak. Tetapi kalau Maria tidak bersedia pada waktu itu, dia tidak beriman dan dia tidak mau taat, tidak mau berkorban, Yesus pun tidak melalui dia. Ya mungkin ada rencana Tuhan yang lain. Tetapi dia merasa melalui dia, Yesus ternyata lahir. Dan dia secara tidak langsung bisa menjadi saluran bagi banyak orang untuk mengenal Allah, untuk menerima keselamatan yang kekal, mendapatkan hidup baru dan mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Saudara, sebenarnya apa yang dipandang penting oleh Allah kita bukanlah kekuatan kita, kuasa kita, status kita, dan lain sebagainya. Tetapi iman, sekali lagi iman, percaya firman Tuhan, kata-kata Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara, orang Kristen, iman orang Kristen, iman saudara dan saya sebenarnya adalah berdasarkan Roma pasal 1 ayat 17. Iman orang Kristen dasarnya adalah di Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara sekalian, Maria sejak kecil ya, boleh dikatakan sejak kecil. Waktu dia dipanggil tuh umur 14-15. Mungkin sebelum itu imannya sudah dibentuk. Dari kecil sampai
tua sampai dia meninggal dunia ini ya. Sepanjang hidup itu dia selalu melewati ya dengan kemenangan mengatasi iman yang teruji. Diuji sekali menang, diuji lagi sekali menang, diuji lagi terus mengalami kemenangan iman ini. Betapa luar biasa dan berharganya saudara. Marilah saudara hari ini tatkala kita mengenang, tatkala kita merenungkan tentang sosok Maria, Ibu Yesus ini, di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita belajar iman Maria ini. Karena dengan iman kita baru bisa taat. Dengan iman baru kita bisa lebih mencintai Tuhan dan mau mengenal Tuhan lebih dalam. Dengan iman kita berani berkorban apapun. Ini yang perlu kita pelajari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang telah disampaikan akan berakhir. Tetapi Roh Kudus terus bekerja sehingga firman-Mu pada pagi ini tidak berlalu begitu saja. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus, mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu. Biarlah kami sekali lagi dibangunkan kembali di dalam keadaan iman yang tertidur mungkin, atau iman yang sedang mandek. Kami berdoa Tuhan, bangunkan. Menjelang hari Natal, kami akan merayakan kelahiran-Mu. Biarlah kami juga boleh mengalami pembaruan seperti Maria. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.